Halo semuanya, kenalin nama aku Bulan Paramita. Hari ini temenin aku yuk buat ngebahas materi sosiologi yaitu interaksi sosial dan proses sosial. Hari ini kita pembahasannya santai aja ya, yang penting materi apa yang dibahas itu bisa masuk ke otak dan bisa dipahami. Di sini juga aku nampilin PowerPoint. Slide-nya emang sedikit, tapi semoga bermanfaat ya. Nah, teman-teman, coba deh kalian jujur, hari ini kalian udah scrolling Instagram berapa kali sih? Kepoin story mantan atau balas chat temen. Nah, itu termasuk dalam interaksi sosial. Nah, interaksi ini kayak charger kehidupan kita. Tanpa itu, kita cuma gabut di kamar. Tapi dengan itu, kita bisa loh bikin proyek keren. Atau perang komen di Twitter. Hari ini kita bongkar deh, apa sih bahan bakar yang bikin kita terus gerak? Dan kenapa hasilnya cuma ada dua, damai atau drama? Let's go. Jadi, interaksi sosial itu intinya hubungan timbal balik nih. Kayak kamu nge-tag teman kamu di meme, terus teman kamu nge-reply dengan emot ketawa. Nah, itu termasuk interaksi. Interaksi cuma sah kalau ada dua syarat wajib. Yang pertama, kontak. Ini bukan cuman high five. Langsung ya. Ngirim DM, video call, atau cuma nge-tap 2 kali di layar juga dihitung kontak sosial, tapi itu namanya kontak sosial sekunder. Lalu yang kedua, komunikasi. Nah, ini yang paling penting. Harus ada pesan yang tersampaikan. Nah, kamu ngechat teman kamu P, terus teman kamu jawabnya Y. Itu termasuk komunikasi. Tapi kalau kamu chat panjang lebar terus cuma di-read doang, itu namanya komunikasinya gagal. Oke? Terus, apa yang bikin kita gatel pengen interaksi? Nah, itu namanya faktor pendorong atau trigger. Nah, trigger ini ada 3 poinnya. Yang pertama itu imitasi. Aku kasih contoh deh. Misalnya kamu beli sepatu yang sama kayak idol K-pop kamu. Itu namanya termasuk imitasi. Lalu yang kedua itu ada sugesti. Kamu auto check out produk karena influencer bilang produk itu bagus banget. Nah, itu kalian kayak tersugesti gitu. Lalu poin yang terakhir itu ada simpati. Kamu auto sedih atau pengen bantu pas lihat berita orang kesusahan. Itu namanya simpati. Nah, kehidupan ini nih yang bikin kita login ke kehidupan sosial. Lalu ada setelah trigger interaksi nyala, hasilnya itu ada 2 jalur teman-teman. Yang pertama itu tim damai atau yang biasa disebut dengan asosiatif. Lalu yang kedua itu ada tim drama atau disosiatif. Nah, kita bahas tim damainya dulu nih, proses asosiatif. Ini itu effort kita buat makin akur, bersatu, dan solid. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Kerjasama atau kooperasi. Maaf ya. Nah, kerjasama yaitu tindakan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya itu patungan beli kado, ngerjain tugas bareng biar cepat selesai gitu. Intinya itu barengan deh buat goal yang sama. Nah, lalu ada akomodasi. Ini tuh jalan tengah pas lagi debat. Kalian misalnya berantem rebutan remote TV gitu ya. Terus akhirnya diputuskan buat nonton film yang kalian sukain berdua. Itu akomodasi namanya. Bentuknya bisa mediasi, ada teman netral yang jadi penengah gitu, dan arbitrasi. Bos atau guru yang ambil keputusan final. Nah, lalu yang terakhir itu ada asimilasi. Ini level ultimate dari akur. Dua budaya atau dua kelompok itu melebur sampai enggak kelihatan lagi batas aslinya. Contohnya itu makanan, fusion food, atau cara berpakaian yang sudah tercampur dari berbagai negara. Pokoknya vibe-nya itu satu kesatuan gitu. Nah, ini
di slide ini itu ada bentuk-bentuk interaksi dan proses sosial. Yang pertama itu ada kerjasama, yaitu tindakan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti yang tadi aku dapat jelasin ya. Lalu yang kedua itu ada persaingan atau competition, yaitu usaha untuk menggulingi atau lebih baik dari pihak lain. Nah, lalu ada pertentangan atau konflik berupa benturan kepentingan yang dapat menyebabkan konflik. Emang kedengarannya negatif banget ya, tapi dalam sosiologi konflik itu ternyata diperlukan juga karena konflik itu bisa merubah sesuatu yang awalnya itu dianggap enggak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, kita lanjut. Ada akomodasi, yakni proses penyesuaian yang dapat meredakan ketegangan sosial. Lalu yang terakhir ada asimilasi, yaitu proses penyatuan budaya antara individu atau kelompok yang berbeda. Nah, teman-teman, kalian juga harus tahu nih, proses disosiatif itu ada 3 level drama. Yang pertama itu persaingan atau kompetisi, seperti yang aku jelasin tadi. Tapi kompetisi ini masih dibilang levelnya masih sehat ya. Nah, misalnya itu kamu balapan ranking di kelas atau ngide bikin konten lebih bagus dari rival kamu. Tujuannya itu untuk menang, tapi enggak saling jegal dengan cara yang curang. Justru ini bikin kita naik level. Lalu yang kedua itu ada kontravensi, ini level drama yang paling toksik di media sosial. Sifatnya itu tersembunyi ya teman-teman. Alias baper tapi enggak berani ngomong gitu ya. Contohnya itu kayak nyindir lewat story, nyebarin gosip tipis-tipis gitu, atau pura-pura senyum padahal hati kalian itu lagi gondok. Nah, kontravensi ini bahaya karena bisa jadi bom waktu. Lalu yang terakhir itu ada konflik sosial. Ini itu levelnya itu perang terbuka. Misalnya kamu ngegas, ngomong kasar sampai adu fisik, tujuannya itu jelas mengalahkan dan menghancurkan lawan. Walaupun enggak enak, tapi sosiologi itu bilang konflik itu perlu. Kadang-kadang bisa mengubah sistem yang udah busuk. Nah, kita lanjut ya. Jadi gimana guys? Udah makin paham belum sama materi yang kita bahas hari ini? Nah, kalian juga udah paham kan kenapa feed kamu itu isinya kadang vibes damai dan kadang vibes berantem. Nah, itu semua karena siklus interaksi. Sekarang giliran kamu. Coba deh spill bentuk kontravensi apa sih yang paling sering kamu temuin di circle kamu dan gimana sih caranya kamu ngadepin temen yang toksik itu. Nah, sampai jumpa ya di pembahasan materi selanjutnya. Dadah!